Halo guys, lanjut lagi kita Battle to the Heaven. Tangan Xiao Yan tiba-tiba bergetar saat mendengar Alam Gu. Wajah bening Sun Er perlahan muncul di benaknya. Sun Er, gumam Xiao Yan dengan kilatan panas tiba-tiba melonjak ke matanya saat dia membayangkan Sun Er. Dalam waktu 1 bulan lagi, upacara kedewasaan dari klan Gu akan diadakan. Mereka yang memenuhi syarat untuk ikut berpartisipasi dalam upacara dewasa ini adalah generasi muda yang paling menonjol dalam klan Gu. Tidak banyak faksi yang bisa menerima undangan dari klan Gu. Jika aku tidak maju ke kelas Banseng, kemungkinan Paviliun Bintang Jatuh tidak akan menerima kualifikasi ini, kata Yao Lao seraya mengambil undangan giok hitam dari cincin penyimpanannya. Ini adalah undangannya, dengan ini kamu bisa memasuki Alam Gu, kata Yao Lao menyerahkan undangan giok ke Xiao Yan sambil tersenyum. Xiao Yan menatap tajam ke undangan giok dan menerimanya. Mereka yang telah diundang oleh klan Gu adalah faksi yang kuat dan ahli tingkat puncak di benua ini. Tentu saja dengan kekuatan dan reputasimu saat ini, kamu telah memiliki kualifikasi itu. Apakah kamu memiliki keberanian untuk pergi? Kata Yao Lao. Guru, kamu dapat yakin, aku tidak akan mengecewakanmu, kata Xiao Yan tersenyum. Aku tidak khawatir tentang ini, kata Yao Lao tersenyum seraya menepuk bahu Xiao Yan dan melanjutkan. Kamu harus pergi setelah beberapa hari, aku juga tahu hubunganmu dan Sun Er, kamu harus lebih berhati-hati saat tiba di klan Gu. Gadis itu sangat luar biasa, sepertinya dia memiliki garis keturunan Doudi dan memiliki peluang terbesar untuk menembus level legendaris itu, karenanya tidak mudah jika kamu ingin bersamanya. Bawalah Tianhuo dan Xiaoyi bersamamu. Setelah membantu Tianhuo memperbaiki beberapa pil obat, kekuatannya telah mencapai bintang 6 Douzun. Adapun Xiaoyi, aku hanya membantunya memurnikan sedikit dari tubuh racunnya yang menyedihkan. Setelah itu aku memintanya untuk pergi ke suatu makam kuno untuk sepenuhnya mengendalikan tubuh racun menyedihkan di sana. Metode pil racun yang aku dapatkan diperoleh dari tempat itu, kata Yao Lao mengusap janggutnya. Xiao Yan terkejut saat mendengar itu. Metode pil racun ini bahkan tidak ditinggalkan oleh Yao Lao. Orang misterius macam apa yang telah menciptakan metode itu yang bahkan memiliki pemahaman yang sangat baik tentang tubuh racun yang menyedihkan, tanya Xiao Yan dengan heran. Sepertinya tidak akan ada orang kedua yang memahami tubuh racun yang menyedihkan lebih dari dia karena dia juga memiliki tubuh racun yang menyedihkan ketika dia masih hidup. Cara untuk mengendalikan tubuh racun juga sesuatu yang dia ciptakan ketika dia akan mati. Xiaoyi beruntung mendapatkan cara sepenuhnya untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Pada saat itu Xiaoyi akan menjadi orang pertama yang benar-benar dapat mengendalikan tubuh beracun menyedihkan. Saat Xiaoyi kembali, ini adalah waktunya bagimu untuk pergi ke Alam Gu, kata Yao Lao. Xiao Yan perlahan mengangguk mendengar itu, tangannya yang memegang undangan giok tiba-tiba mengencang. Sun Er, aku pernah bilang kalau kita akan bertemu lagi di klan Gu, karena itu tunggu aku. Gumam Xiao Yan. Xiao Yan tetap berada di Paviliun Bintang Jatuh sementara dia menunggu Xiaoyi kembali. Sementara dia menunggu, Xiao Yan tidak melatih douqinya, sebaliknya dia mengalihkan perhatiannya pada pelatihan jiwanya. Kekuatan spiritual terkait dengan tingkat alkemis. Sejak kekuatan spiritualnya telah maju ke kondisi jiwa, dia tidak terlalu memperhatikannya dan hanya melatih dosinya. Tapi setelah mendengar penjelasan Yao Lao, dia mengerti bahwa pencapaian kecil spiritual ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Tingkat alkemisnya saat ini hampir tidak bisa dimasukkan ke dalam 5 besar generasi muda klan Yao yang misterius itu. Tingkat alkemisku saat ini kemungkinan berada di puncak tingkat 8 dan masuk ke kondisi jiwa. Karena itu aku perlu meningkatkan kekuatan spiritualku lebih banyak, pikir Xiao Yan mengerutkan keningnya. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan dari kulit kuno muncul di tangannya. Dia membuka gulungan itu dan kekuatan spiritual menyebar dari dahinya sebelum menutupi gulungan itu. Sesaat kemudian gelombang informasi kemampuan jiwa tunggal mengalir ke benaknya. Dia telah mendapatkan metode pelatihan jiwa ini sebagai hadiah juara pertemuan pil saat itu. Xiao Yan menutup matanya saat pikirannya tenggelam dalam metode pelatihan jiwa misterius. Kekuatan spiritual perlahan mulai berputar dan Xiao Yan tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang tidak biasa dipancarkan. Udara di sekitarnya berdesir saat serpihan kekuatan spiritual merembes keluar dan mengalir ke dahinya.
Setelah merasakan perubahan ini, Xiao Yan perlahan menarik napas dalam-dalam di atas perasaan terkejut. Apakah ini perubahan yang terjadi setelah memiliki metode Qi yang lengkap? Tidak heran para alkemis dari zaman kuno berada di masa kejayaan mereka. Dengan metode pelatihan lengkap ini, pelatihan spiritualku di masa depan pada akhirnya akan memasuki jalur yang benar. Jika aku cukup beruntung, kondisi spiritualku akan dapat mencapai kondisi jiwa perantara. Pada saat itu, memperbaiki pil obat dengan lebih dari 5 warna petir pil bukanlah hal yang mustahil, pikir Xiao Yan dengan ekspresi kegembiraan melonjak di wajahnya. Kejutan yang diberikan oleh kemampuan jiwa tunggal ini jauh melebihi apa yang dia harapkan. Xiao Yan tersenyum puas setelah mengingat semua informasi kemampuan jiwa tunggal sebelum menyimpannya kembali dan sekali lagi memfokuskan pikirannya pada metode pelatihan yang berlanjut selama beberapa jam sebelum dia membuka matanya dengan senyum puas. Ini adalah efek ajaib di luar dugaanku, gumam Xiao Yan. Dia sekali lagi mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan merah muncul di tangannya. Gulungan merah itu adalah gulungan yang diambilnya dari peninggalan Dou Sheng saat itu. Xiao Yan perlahan mempelajarinya. Ini adalah metode api bumi. Doqi seseorang perlu dimasukkan ke dalam tanah untuk menciptakan aliran gas yang sangat panas. Aliran gas kemudian akan keluar dari tanah di bawah kaki lawan dengan cara yang tidak terduga. Serangan itu tidak akan mengungkapkan suara atau kehadiran apapun dan memberikan pukulan yang fatal. Semakin dekat dengan gunung semakin besar kekuatannya. Xiao Yan dengan cepat menyerap informasi di dalam gulungan merah ke dalam pikirannya. Dengan 4 jenis api surgawi di tubuhnya, kekuatan keterampilan api bumi ini akan menjadi lebih kuat. 7 hari berlalu dengan cepat saat Xiao Yan membenamkan dirinya dalam pelatihan kemampuan jiwa tunggal dan api bumi. Ketika latihannya berlanjut hingga hari ke-8, Dou Qi yang akrab itu akhirnya muncul. Xiao Yi, dia benar-benar menjadi sekuat ini? Pikir Xiao Yan saat merasakan kekuatan Dou Qi dan dengan cepat membuka pintu dan berjalan keluar. Dia melihat sosok cantik dengan pakaian putih di depan kamarnya yang berdiri dengan anggun. Kamu akhirnya kembali, kata Xiao Yi dengan senyum yang memikat. Xiao Yan berhenti berjalan, dia memandang Xiao Yi yang berdiri di bawah sinar matahari dan tanpa sadar terkejut. Saat ini rambut putihnya telah mendapatkan kembali warna aslinya, rambut hitamnya yang panjang sampai ke punggungnya menyebar di belakangnya dan bergoyang saat tertiup angin sepoi. Penampilan Xiao Yi menjadi sama seperti ketika Xiao Yan pertama kali bertemu dengannya di kota Kingsan di Kekaisaran Jiama. Saat ini dia adalah Xiao Yi yang sebenarnya dengan sikapnya dan senyum lembut yang lebih memikat. Mengapa? Apakah kamu tidak mengenaliku? Kata Xiao Yi mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di depan Xiao Yan. Dia melihat ekspresi Xiao Yan yang tertegun dan tanpa sadar tersenyum. Rambutmu, gumam Xiao Yan. Matanya tiba-tiba berhenti di dahi Xiao Yi yang tampak seperti segel. Ini adalah tempat di mana tubuh racun menyedihkan berada. Semua doqi racun di tubuhku telah berubah menjadi segel ini. Orang tua itu benar-benar orang yang luar biasa dengan mampu menciptakan metode untuk benar-benar memadatkan tubuh racun yang menyedihkan, kata Xiao Yi dengan lembut menggosok simbol di dahinya sambil tersenyum. Dari yang kurasakan, dohimu saat ini kemungkinan lebih kuat dari Tian Huo, kata Xiao Yan tertegun. Ini seharusnya bintang 7 Douzun, kata Xiao Yi dengan senyum manis. Douzun bintang 7, kata Xiao Yan terkejut. Tubuhku telah mengumpulkan terlalu banyak racun hingga rambutku memutih. Tetapi setelah berlatih metode Qi yang ditinggalkan oleh orang tua itu di makam kuno, racun Qi yang terkumpul di tubuhku telah menjadi asupan hebat sampai aku bisa melakukan lompatan ini, kata Xiao Yi menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan mengangguk mendengar itu, dia merasa senang bahwa Xiao Yi dan yang lainnya bisa mengalami pertemuan yang begitu beruntung meskipun peningkatan kecepatan semacam ini sedikit mengejutkan. Dengan kekuatan semua orang yang melonjak dalam waktu kurang dari 1 tahun, bisa dikatakan bahwa mereka semua telah mencapai level yang cukup kuat. Dengan barisan kekuatan ini, mereka akan dapat membunuh Tianjun dari Sekte Jiwa jika mereka kembali bertemu. Karena kamu sudah kembali, inilah waktunya bagi kita untuk pergi, kata Xiao Yan dengan kegembiraan melonjak di wajahnya. Iya, jawab Xiao Yi tersenyum. Klan Gu adalah klan misterius dan kuat dengan bakat yang menyebabkan para ahli merasa sangat iri sejak zaman kuno. Jalur pelatihan yang luar biasa sulit bagi banyak ahli tampak seperti jalan lebar di mata klan Gu. Yang mereka butuhkan hanyalah sedikit pelatihan untuk menjadi ahli dan dengan cepat melampaui orang-orang dari generasi yang sama yang berlatih dengan susah payah. Paviliun bintang jatuh jauh dari wilayah timur,
Bahkan dengan kecepatan kelompok Xiaoyan dan penggunaan beberapa lubang spasial, dibutuhkan setidaknya setengah bulan untuk mencapai wilayah timur. Sepertinya kita akan sampai di wilayah timur besok. Dikabarkan bahwa pintu masuk ke alam Gu terletak di kota bernama Kota Suci Gu di wilayah timur, kata Xiaoyi seraya memegang peta di tangannya. Xiaoyan mengangguk, dia pernah mendengar nama kota pil suci itu sebelumnya. Kota Suci Gu melarang orang luar masuk, cukup banyak ahli dari alam Gu yang menjaganya. Beruntung kita memiliki giok undangan, jika tidak, bahkan ahli Douzun terbaik pun tidak akan dapat menerobos masuk ke dalamnya. Jika tidak ada keadaan tak terduga yang terjadi, kita akan tiba di kota suci Gu dalam 5 hari, kata Xiaoyi tersenyum. Xiaoyan mengangguk sebelum menoleh ke King Lin dan bertanya, tidak ada masalah bukan? Iya, tidak ada satupun fluktuasi spasial dalam radius 50 km, bahkan jika sekte jiwa ingin mengikuti kita, itu tidak akan mudah untuk melakukannya, kata King Lin sedikit mengangguk dengan mata ular bunga hijaunya yang perlahan berputar di dalam matanya. Setiap fluktuasi energi dalam radius 50 km akan tertangkap oleh matanya. Dengan King Lin sebagai pengintai, akan sangat sulit bagi sekte jiwa untuk mengikuti mereka dan meluncurkan serangan mendadak. Xiaoyan tersenyum saat mendengar itu, kalau begitu tingkatkan kecepatan kita, kata Xiaoyan. Ekor besar ular 9 piton itu tiba-tiba terayun dengan keras ketika suaranya terdengar dan tubuhnya melesat ke depan dengan cepat. Setelah 5 hari perjalanan mereka akhirnya tiba di alam Gu, dataran berumput yang sangat luas membentang ke kejauhan. Ada bangunan besar yang megah dan menjulang tinggi didukung oleh banyak pilar batu besar berdiri di sana. Banyak sosok juga bergegas keluar dari pilar batu yang terdistorsi dan mendarat di alun-alun menyebabkan alun-alun yang sangat luas ini dipenuhi banyak ahli yang menyapukan mata mereka ke bangunan megah dengan tatapan terkejut. Itu adalah bangunan Gu seperti yang disebutkan di peta, sepertinya kita tidak salah arah, kata Xiaoyi tersenyum saat dia melihat sekeliling bangunan besar yang megah dan menjulang tinggi ini. Xiaoyan mengangguk, matanya juga menyapu bangunan besar dan bisa merasakan doci yang sangat kuat di dalam sana. Sungguh layak menjadi klan Gu, kemampuan untuk mengumpulkan banyak ahli semacam ini benar-benar menakutkan, kata Tian Huo. Tempat itu adalah tujuan kita, kota suci Gu, ayo pergi. Kata Xiao yang melihat kota besar di arah timur dan segera melesat ke langit ke kota yang jauh. Xiaoyi dan lainnya mengikuti di belakangnya. Ada cukup banyak ahli yang mengambil arah yang sama dengan kelompok Xiaoyan. Dari kecepatan terbang orang-orang ini, dapat dikatakan bahwa mereka semua cukup kuat, namun Xiaoyan tidak bertemu dengan faksi yang dia kenal di sepanjang jalan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, kota suci Gu yang terbungkus penghalang spiritual akhirnya muncul di hadapan mereka. Penghalang cahaya ini mungkin tampak tipis, namun tekanan yang menyebar menyebabkan cukup banyak ekspresi ahli berubah. Dikabarkan penghalang itu dibuat oleh seorang Doudi dari klan Gu. Dengan perlindungan penghalang ini, kota suci Gu ini tidak bisa ditembus. Kita dilarang terbang dalam radius 10.000 kaki dari kota suci Gu, karena itu kita harus berjalan kaki, jika tidak, tekanan akan meningkat, kata Tian Huo seraya memimpin untuk mendarat di tanah. Xiaoyan dan lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Mereka perlahan berhenti di depan pintu masuk kota suci Gu dan mengikuti para ahli lainnya yang perlahan maju. Beberapa waktu kemudian mereka akhirnya sampai di pintu masuk kota. Xiaoyan menyapu pandangannya hanya untuk melihat hampir 100 sosok lapis baja hitam memegang tombak panjang dan berdiri tegak di kedua sisi gerbang kota. Mata Xiaoyan beralih sebelum tiba-tiba berhenti pada sosok yang dikenalnya di pintu masuk kota. Itu adalah Ling Kuan, pikir Xiaoyan menyipitkan matanya saat dia melihat Ling Kuan berdiri di depan pintu masuk kota. Tidak disangka dia akhirnya akan bertemu musuh lama saat dia tiba di kota suci Gu. Ketika Xiaoyan memperhatikan Ling Kuan, mata tajam Ling Kuan juga menemukannya. Ling Kuan segera terkejut sebelum wajahnya dengan cepat menjadi gelap dan serius. Xiaoyan, siapa yang mengizinkanmu masuk ke tempat ini? Teriak Ling Kuan dengan dingin. Ekspresi Xiaoyan tetap tenang di hadapan teriakan dingin Ling Kuan dan melemparkan undangan giok ke arah Ling Kuan. Ekspresi Ling Kuan nampak tenggelam saat melihat undangan giok itu dan mendengus dingin saat dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan menangkap undangan giok. Ketika tangan Ling Kuan menyentuh undangan batu giok, suhu panas tiba-tiba membakar telapak tangannya menyebabkan ekspresi Ling Kuan menjadi suram. Dia mengatupkan giginya dan dengan paksa menahannya sebelum melihat undangan giok. Jadi kamu sebenarnya dari paviliun bintang jatuh?
Bagaimana faksi seperti itu bisa menerima undangan dari klan Gu? Kata Ling Kuan dengan nada suaranya mengandung beberapa penghinaan. Ada tertulis di atasnya, jika kamu buta huruf, kamu dapat pergi dan meminta anggota klan Gu mengembalikan undangan giok, kata Xiao Yan memerintahkan. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan kemarahan melonjak di wajah Ling Kuan. Kamu bisa datang dan mengambilnya, kata Ling Kuan dengan dingin. Kata-kata Ling Kuan baru saja terdengar ketika undangan giok di tangannya tiba-tiba menghilang dan muncul di tangan Xiao Yan. Adegan itu menyebabkan wajah Ling Kuan nampak gusar, tidak disangka bahwa dia baru saja mengucapkan kata-kata itu ketika Xiao Yan mengambil kembali undangan giok membuat dia kehilangan muka. Bajingan, teriak Ling Kuan karena kemarahannya dari rasa malu itu. Sebelum telapak tangannya menghantam Xiao Yan, tendangan Xiao Yan menghantam dadanya hingga dia terhempas menabrak tembok kota dan memuntahkan darah. Keterkejutan dan ketidakpercayaan melonjak di dalam hatinya, ketika dia bertemu Xiao Yan di klan Ye saat itu, kekuatannya masih 1 bintang lebih tinggi dari Xiao Yan dan masih bisa bertukar pukulan. Namun sekarang, dia bahkan tidak dapat melihat serangan Xiao Yan sampai dia benar-benar dikalahkan. Beberapa kejutan melintas di mata orang-orang di sekitarnya ketika mereka melihat Xiao Yan mengalahkan 1 bintang Douzun hanya dengan 1 tendangan. Komandan Ling Kuan, saya minta maaf karena pukulan saya sedikit berat, namun tolong hindari melakukan hal bodoh seperti itu lain kali, lagi pula tidak banyak yang menahan diri sepertiku, kata Xiao Yan tersenyum dingin dan menyimpan undangan giok sebelum melirik wajah Ling Kuan yang terkejut. Pasukan hitam, tangkap dia, teriak Ling Kuan dengan marah saat melihat senyum di wajah Xiao Yan. Ratusan prajurit klan Gu lapis baja hitam yang berdiri di depan pintu masuk kota segera menyerbu ke arah Xiao Yan dengan tombak panjang terhunus di tangan mereka. Xiao Yi dan lainnya di samping Xiao Yan nampak menjadi geram ketika mereka melihat banyak pasukan hitam yang menyerbu ke arah ke Xiao Yan. Dalam sekejap mereka muncul di samping Xiao Yan dengan doci kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Ling Kuan, sebagai komandan, apakah kamu berencana menyalahgunakan posisimu untuk balas dendam? Karena kami memiliki undangan giok ini, kami adalah tamu dari klan Gu, dengan statusmu, kamu tidak layak untuk menangkapku bukan? Kata Xiao Yan tersenyum dingin. Wajah Ling Kuan nampak membosankan ketika dia mendengar itu, dia baru saja berteriak ketika teriakan keras tiba-tiba meledak dari luar tembok kota. Ling Kuan, apa yang kamu lakukan? Teriak sosok bergegas turun dan mendarat dengan keras di depan gerbang kota. Ekspresi Ling Kuan nampak berubah ketika dia melihat sosok yang turun dari tembok kota. Bukan apa-apa, jawab Ling Kuan seraya menyeka darah dari sudut mulutnya. Tidak ada katamu, kata sosok itu mengerutkan keningnya saat mendengar itu sebelum matanya mengarah ke kelompok Xiao Yan. Xiao Yan bisa merasakan sosok yang mengenakan baju besi berada di bintang 3 Douzun, lebih kuat dari Ling Kuan. Salam untuk komandan kelima, kata para pasukan hitam dengan hormat berteriak ketika mereka melihat pria ini muncul, salah satunya dengan cepat menceritakan peristiwa yang telah terjadi sebelumnya. Kamu adalah Xiao Yan itu, kata Ling Feng terkejut dan mengerutkan keningnya saat dia melirik Xiao Yan dengan ekspresinya samar-samar mengandung permusuhan. Paviliun bintang jatuh, Xiao Yan, kata Xiao Yan dengan tenang sambil menangkupkan tangannya. Itu benar, dia adalah Xiao Yan yang disebut Nona Muda, kata Ling Kuan dengan dingin. Tatapannya dipenuhi dengan kecemburuan dan keengganan saat dia menatap Xiao Yan sebelum berbicara dengan Ling Feng, apakah kamu mengizinkan dia masuk sekarang? Xiao Yan perlahan mengerutkan keningnya saat mendengar percakapan di antara keduanya, tampaknya cukup banyak orang di klan Gu yang mengetahui namanya, mungkin karena Sun Er. Ling Feng terdiam sesaat, matanya nampak rumit saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu dia menoleh dan dengan marah berkata, Ling Kuan, apakah kamu punya otak? Dia memiliki undangan giok, itu berarti dia adalah tamu yang diundang oleh klan Gu. Apakah kamu berencana mengizinkan orang lain mengejek klan Gu karena tindakanmu ini? Wajah Ling Kuan berganti-ganti antara marah dan pucat setelah ditegur oleh Ling Feng, tetapi dia tidak dapat banyak bicara karena pihak lain memiliki status yang lebih tinggi darinya, yang bisa dia lakukan hanyalah mendengus dingin dan menarik diri. Tuan Xiao Yan, silakan masuk, harap tunggu di kota suci Gu selama beberapa hari, akan ada seseorang yang akan membawa kalian semua ke alam Gu saat waktunya tiba, kata Ling Feng menangkupkan tangannya. Xiao Yan mengangguk, namun dari mana rasa permusuhan yang dia rasakan dari Ling Feng meski ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini, mungkinkah juga karena Sun Er, pikir Xiao Yan tersenyum getir di dalam hatinya. Seperti kata pepatah,
Kecantikan membawa masalah, dia memiliki firasat bahwa perjalanannya ke klan Gu ini tidak akan mulus. Xiao Yan memimpin Xiaoyi dan lainnya ke kota saat dia berjalan di depan Ling Feng, namun sesaat kemudian Ling Feng menangkupkan kedua tangannya sebelum berbicara. Jika ini tidak terlalu mendadak, bolehkah saya meluangkan waktu untuk bertarung dengan Tuan Xiao Yan? Saya benar-benar ingin lihat apakah Anda benar-benar cocok dengan nona muda. Kata-kata itu segera membuat Xiao Yan menghela nafas, seperti yang kupikirkan. Xiao Yan perlahan mengangguk dan tidak menolaknya, dia jelas tahu status Sun Er dalam klan Gu. Dengan sikap dan bakat serta kecantikannya, kemungkinan sebagian besar pria muda dan tampan di alam Gu ini memiliki perasaan padanya, mereka jelas akan memperlakukan Xiao Yan sebagai saingan cinta yang menjadi ancaman terbesar. Xiao Yan melambaikan tangannya dan memimpin Xiaoyi ke kota kuno ini di depan tatapan dingin Ling Kuan saat dia melihat punggung Xiao Yan menghilang. Xiao Yan, karena kamu telah datang, kamu hanya bisa menyalahkan diri sendiri dengan sedikit kekuatan karena tidak layak untuk bertindak keras di antara generasi muda klan Gu, gumam Ling Kuan dengan ekspresi gelap di matanya. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yo guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.